Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang kami hormati para sepuh bini sepuh, Habib Abdullah Al-Hindwan beserta seluruh masyayikh yang rawuh pada kesempatan kali ini, sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat saya, semuanya atau relawan yang sangat-sangat kami banggakan. Mukaddimah tadi sudah idem. Kami hanya ingin menambahkan bahwa memang ternyata kita semua memang tidak menginginkan ada peristiwa bahwa calon independen ini gagal. Tidak pernah kami juga membayangkan akan sekaku ini, akan seketat ini, begitu. Nah, tapi memang kita kembali lagi kepada aturan. Aturan itu memang difahami dan dijalankan oleh KPU itu secara letterlock dan sangat opo anane bunyinya gitu. Jadi tidak lagi boleh ada lagi penafsiran. Jadi misalnya seperti ini ya. Kemarin itu kan kita menganggap bahwa yang paling penting adalah dokumen pernyataan dukungan, tanda tangan sekaligus KTP. Itu yang paling penting. Jadi itu dululah yang dihitung, memenuhi jumlah atau tidak. Kalau itu sudah memenuhi jumlah, berarti tinggal lampiran-lampiran. Nah, tapi ini tidak. Ya wis pokoknya apa bunyi undang-undang itu, ya itu yang harus kita penuhi. Sementara Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan juga bahwa kita harus ingat bahwa awal kali gerakan independen ini muncul, ingat itu tepat 1 bulan yang lalu, tepat 1 bulan pasca Lebaran, Syawal tanggal 2. Syawal tanggal 2 itu pun kita tidak langsung jalan. Begitu diputuskan masih ada waktu 1 minggu lagi, masih cetak form, masih bingung menentukan tim, bagaimana Korcam, bagaimana Kordes, ini masih bingung. 10 hari di depan itu kita masih mencari. Waktu itu yang saya ingat adalah teman-teman saya dari Jepara Utara, Fornel. Sing penting aku eling sopo itu saya cabar. Jadi pertama kali saya ingat sing tak eling-eling memang teman-teman nelayan. Waktu itu form juga baru jadi sedikit ya Pak ya. Ya wes pokoknya pertemuan sih. Sing penting jalan dulu. Sementara yang lain ini masih sambil mencari Pak. Jadi kita real 2 minggu itu masih proses konsolidasi, mencari orang, mencari tim, sambil sosialisasi. Jadi saya mohon dengan sangat teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat, para sepuh bini sepuh, karena ini sudah terjadi ya. Saya berharap tidak ada lagi di antara kita saling menyalahkan. Meskipun penyesalan itu pasti ada, tapi sudah terjadi. Ya ini mungkin takdirnya ya harus begini begitu. Kadung. Dan jika kita lihat prosesnya 1 bulan itu, saya dengan Pak Samsul sudah mengatakan nggak mungkin ini. Tapi meskipun akan jatuh ke jurang, tetap kita harus patuh gitu Pak. Kita secara logika udah tahu, tapi kan nggak boleh bisi kersane Gusti Allah ya. Tetap diam, lakukan sesuatu yang terbaik. Wes ora eling anak, ora eling bojo, ya wes laku aja begitu. Tapi kan ada yang gak sama bojo. Ya, gitu. Ya bojo itu kadang-kadang Pak. Nah, jadi memang nyuwun saya tuh, mari kita rilekskan pikiran bahwa sebetulnya dari aspek waktu itu secara lahiriah, kalau tidak ada pertolongan Tuhan, itu tidak mungkinlah kita bisa mencapai 83.000. Jadi ini betul-betul, dan gini lagi, 83.000, saya ingat betul 1 minggu, 6 hari sebelum tanggal 10 Pak, kita rapat hanya berlima. Kita waktu itu ngitung, jadi hampir 6 hari kita itu masih di angka 30.000 Pak. KTP-nya tuh masih ada betul lah waktu itu. Kita ingat rapat di Kerapia memutuskan ikut jalan terus untuk wis. Kita masih mampu nggak ngejar ini sampai 6 hari ke depan.
itu masih di angka 30.000. Nah karena terus masih ya wis pokoknya terus sampai akhir, ya sudah kita push Pak, kita dorong terus sampai akhirnya. Nah ini yang tidak kita sangka-sangka, H-3 kita mulai kebanjiran KTP. Nah disinilah titik awal keruwetan itu terjadi. Jadi H-3 kita kebanjiran KTP, yang itu kemudian kita menjadi ini terus piye gitu ya. Ya terus tadi kemudian inputting. Nah yang lebih parah lagi, data yang kita terima itu tidak seluruhnya data yang siap input. Masih banyak sekali satu form yang beda desa, satu form yang KTP-nya tulisannya ditulis KTP 10. Masih ada lagi yang KTP-nya tidak digunakan, tidak bisa. KTP saja ada. Ada yang cuma KTP saja, tidak ada dukungan pernyataan. Nah ini yang kemudian kita olah, kita bersihkan sedemikian rupa. Bayangkan Pak, kalau ada satu form yang beda desa, apa yang harus kami lakukan? Kita harus ngiris Pak, itu diiris ya. Sing beda desa itu diiris dulu, dilem di bagian form yang masih bersih. Nah itu banyak jumlahnya, tenaga kita habis di situ. Nah itu sudah kita lakukan sampai sampai kita memboking 3 pondok pesantren besar di Langon, kemudian di Sukodono. Saya juga ke Kudus mencari personel pondok pesantren yang membersihkan data itu. Jadi sedemikian yang oposisi kita juga nggak menyangka kalau form itu batinnya awake dhewe biyen kan wis resik ya, sudah tinggal itu masih menulis. Ada yang cuma nama sama tanda tangan. Ada yang nama, ya kebanyakan nama sama tanda tangan karena buru cepetnya itu. Jadi nyuwun sewu, ini betul-betul kita itu nggak ada tenaga. Sudah woro-woro di Facebook, woro-woro di kampus, di mana-mana, monggo yang punya tenaga ya munculnya ya itu aja gitu. Tetap kurang Pak, tetap kurang gitu. Nah jadi situasinya seperti itu. Dan di 3 hari terakhir kita kebanjiran data. Akhirnya input dilakukan 24 jam masih tidak ngejar. Dan nampaknya kita input itu di angka 58.000 Pak. Baru yang terinput dari jumlah 63.119. Cocok karo omongannya seseorang gitu. Nah jadi situasinya seperti itu. Yang itu sudah tidak bisa terantisipasi. Pada saat yang sama, sambil input ini harus sambil di copy. Bisa membayangkan crowdednya, kacau luar biasa itu. Sambil input di 5 tempat itu harus di copy juga. Sudah copy dari mulai tahunan sampai Jeporo, semua fotokopi sudah di booking. Sudah dilakukan Pak, tapi yang cukupnya hanya 4-5 kecamatan saja. Itu situasi yang kami hadapi, yang ini tidak muncul di permukaan. Orang tahunya hanya menganggap kalau wis karek pakanan, wis karek nemplok kok sampai gagal. Itu sampai ibaratnya seperti itu. Tapi kami semua sudah berusaha Pak, tidak ada yang tidur di detik-detik di hari-hari terakhir. Situasinya seperti itu. Dan ini kami mohon maaf sekali karena memang kita hanya mampu berikhtiar semampunya seperti itu. Dan ya hasil lagi-lagi kembali kepada usaha kita dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan mepetnya waktu yang luar biasa. Jadi efektif di 2 minggu terakhir dengan persyaratannya. Ini saya juga ada penjelasan kenapa form B2 yang digembar-gemburkan oleh wartawan koran itu B2 kenapa kok belum bisa kita sajikan. Persoalannya adalah sampai detik akhir Pak, bahkan ketika kita di KPU sampai jam 7 sampai jam 8 input masih terus berjalan. Lah kepiye awake dhewe arep rekap gitu. Kepiye arep rekap, kita mau tahu jumlah yang sudah terinput berapa ya nggak bisa. Masih jalan itu Pak. Sampai saya ngomong dikarang gitu. Ketika dikarang, ya nanti ketika dicocokkan ya tetap orang bodoh. Ini blunder, masalah lagi. Nah jadi situasinya memang
monggo. Nambahan orang sudah tidak mungkin dilakukan. Ya wis bengak-bengok ya wis itu ya sudah seperti itu situasinya. Kami sangat menyesal sekali tidak bisa memenuhi harapan ini sampai pada titik akhirnya, dan saya kira kewajiban kita ini hanya berjuang. Soal keberhasilan itu ya memang kita tidak bisa menentukan. Sedoyo kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita semua sudah maksimal, dan semoga tidak ada yang saling menyalahkan di antara kita. Mohon juga kepada teman-teman Korcam, jika ditanyakan, pasti yang paling berat ini Korcam dan para pencari KTP. Saya yakin. Iya caranya menjelaskannya Pak Nana. Pak Sugeng ini yang beribu-ribu. Iya caranya ini menjelaskan. Ya, monggo dijelaskan dengan bahasanya sendiri. Intinya kita sudah negosiasi dengan KPU. Iya caranya agar fotokopi kita di posko 4 fotokopi bisa dimasukkan KPU. Tapi KPU nggak mau, Pak. Jadi data masuk nggak boleh keluar, kita juga nggak boleh bawa mesin fotokopi. Sudah itu, berarti ya wis. Nah, jadi situasinya seperti itu. Kami sangat menyesal dan terima kasih jika penjelasan kami ini bisa menjadi sumber, menjadi rujukan dari Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan untuk juga menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa ini sangat-sangat tidak kami sengaja dan sangat tidak kami harapkan. Demikian, mohon maaf, sungkem kami kepada Habib Abdullah Al-Hinduan, kami belum bisa memenuhi harapannya, dan menggo dawuh selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.